Mari kita bersama-sama merenungkan 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Rindukan air susu yang murni seperti seorang bayi. Demikianlah firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pernahkah saudara mendengar tangisan bayi yang lapar? Tidak ada yang bisa menenangkannya selain air susu. Ia tidak menunda, ia tidak malu, dan tidak setengah hati. Ia menangis dengan sepenuh tenaga karena susu itu bukan sekedar keinginan, melainkan kebutuhan untuk hidup. Nah, begitulah Petrus ingin kita merindukan firman Allah. Jadi setelah memerintahkan kita membuang dosa-dosa yang merusak persekutuan, Petrus memberikan gantinya yang positif. Rindukanlah air susu yang murni dan rohani. Menariknya, Petrus tidak melawan daftar dosa tadi dengan daftar kebajikan yang harus kita kejar dengan susah payah. Ia justru menyuruh kita menginginkan sesuatu, yaitu makanan rohani dari Allah. Rasa lapar yang benar akan mendesak keluar keinginan-keinginan yang salah. Gambaran bayi yang baru lahir bukan berarti para pembaca masih kanak-kanak rohani atau baru bertobat. Petrus memakai gambaran ini untuk melukiskan kualitas kerinduan yang seharusnya ada pada setiap orang percaya. Kerinduan yang naluriah, sungguh-sungguh dan tak henti-henti. Seperti bayi yang terus-menerus menginginkan susu ibunya. Saudara, air susu itu disebut murni. Dalam bahasa aslinya kata murni adalah lawan dari kata tipu muslihat pada ayat sebelumnya. Jadi ada kontras yang sengaja. Buanglah segala tipu dan rindukanlah susu yang tanpa tipu, yang tidak dicampur apapun, yang dapat dipercaya sepenuhnya. Firman yang memberi kita hidup baru sama sekali berlawanan dengan tipu daya yang menghancurkan persekutuan. Susu ini juga disebut rohani. Ini menunjukkan kepada firman Allah, Injil yang diberitakan kepada kita, makanan yang sesuai dengan kodrat baru kita sebagai anak-anak Allah. Sama seperti bayi membutuhkan susu yang cocok dengan tubuhnya, kita membutuhkan firman yang cocok dengan hidup rohani kita. Dan apa tujuannya? Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kelahiran kembali bukanlah akhir, melainkan awal daripada sebuah proses bertumbuh menuju keselamatan yang penuh, yang akan kita terima saat Kristus datang kembali. Sama seperti kelahiran bayi adalah permulaan bukan tujuan akhir, demikian pula hidup baru kita dimaksudkan untuk terus bertumbuh sampai dewasa. Saudara, seberapa besar kerinduan saudara akan firman Tuhan? Apakah seperti bayi yang lapar atau seperti orang yang merasa sudah cukup tampaknya? Di tengah dunia yang menekan, hanya ada satu hal yang sanggup menopang dan mendewasakan kita, yaitu firman Allah yang murni. Rindukanlah itu setiap hari, dan saudara akan bertumbuh. Sebagai refleksi, seberapa besar kerinduan saudara akan firman Tuhan pada hari ini? Apakah seperti bayi yang lapar yang menangis menuntut susu? Atau seperti orang yang merasa cukup tanpa susu itu? Kita ingin merindukan firman yang murni itu setiap hari, supaya kita bertumbuh menuju keselamatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ciptakanlah dalam hati kami kerinduan akan firman-Mu seperti bayi merindukan air susu ibunya. Ampuni kami yang seringkali merasa cukup tanpa firman-Mu. Beri kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu yang murni, supaya kami bertumbuh menuju keselamatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.